Jadi kalau pengen dapat 1 triliun atau bahkan lebih, Assalamualaikum sahabat muslim. Tahukah Anda bahwa kepintaran kita, kehebatan kita, usaha kita, rekayasa kita, semua usaha kita tidak akan bisa mendatangkan uang serupiah pun. Saya mau nanya, semisalnya Anda diberikan uang 1 rupiah berkah dan 1 triliun gak berkah, kira-kira mana yang bakalan Anda pilih? Baik, kebanyakan kita jawabannya pasti ngeyel. Saya yakin yang menjadi opsi adalah 1 triliun berkah. Nah, ini jawaban yang kelihatannya betul, tapi salah. Dari pertanyaan tadi, ya, betul pertanyaannya ya, jawabannya kayaknya betul, tapi salah, karena ngeyel. Ngeyel itu membuktikan bahwa kita takut kalau 1 rupiah yang berkah itu terlalu sedikit. Berarti kita ini masih mikir jumlah angka. Masih mikir angka 1 triliun. Ya. Sahabat semua, jangan pernah mikir jumlah angka 1 triliunnya. Tapi fokus kita adalah pada barokah. Karena banyak orang yang mikirin angka, akhirnya demi angka itu berkahnya disingkirkan. Kita mikir orang yang ngurusin musola, yang ngajar ngaji, yang gajinya itu sedikit sekali, mungkin cuma 10.000 per hari. Mungkin buat makan aja kita mikirnya pasti susah. Nah, ibu-ibu nih yang mungkin suaminya sebagai guru TPA, gajinya 1 bulan mungkin hanya 50.000, ya. Hitungan matematikanya nggak bakalan kaya. Hitungan matematikanya bakalan selalu kurang, ya kan? Sugih kapan? Gitu kalau bahasa Jawanya, ya, karena saking sedikitnya. Nah, kalau kita ini terbiasa mikirin angka dulu, repot hidup kita. Sebab itu, jangan sampai kita ini selalu berfokusnya kepada angka. Sebagai muslim dalam kehidupan kita nggak boleh mikirin angka, tapi kita harus lebih ke berkah. Mikirin berkahnya, ya. Karena kalau udah mikirin berkah, maka yang lain akan ngikut. Ya, nggak usah dipikir yang lain kalau berkahnya nggak kita pikirin dulu, ya. Nah, itu 1 triliun tuh, kalau nggak berkah ya, ujung-ujungnya masuk penjara. Ngapain? Kalau nggak berkah, ujung-ujungnya nggak bisa menikmati, sakit-sakitan. Ngapain? Gitu loh. Nah, kalau berkah seperti tanaman yang terus tumbuh, manfaatnya bukan hanya untuk diri kita, tapi manfaatnya untuk banyak orang. Berkah itu bukan hanya untuk orang di sekitar kita, ya, bahkan untuk anak keturunan kita, anak cucu kita. Nah, kalau berangkat kerja itu jangan cuma niatnya mencari duit, tapi niatkan juga untuk mencari nafkah yang halalan thayyiban, yang berkah barokah, ya. Nah, kuncinya biar dapat berkah itu bagaimana? Kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti dibukakan keberkahan dari langit dan bumi. Nah, seperti apa kalau urusan duit mau berkah? Maka yang pertama, kita harus percaya bahwa rezeki kita itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepintaran kita, kehebatan kita, usaha kita, rekayasa kita, semua usaha itu tidak akan bisa mendatangkan uang serupiah pun. Tidak akan bisa, kecuali kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau ada orang yang meyakini kalau
usahanya bisa mendatangkan uang tanpa izin Allah, dia termasuk musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita tahu usaha atau enggak, usaha rezeki itu sudah diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman bedanya, kalau kita berusaha, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau kita nggak mau usaha, diem aja, nganggur, maka kita bisa jadi orang yang berdosa. Karena mengabaikan kewajiban kita kepada keluarga, mengabaikan kewajiban kita kepada orang tua. Tapi ingat ya, catat betul-betul. Diammu pun tidak akan mengurangi rezekimu. Usahamu tidak akan menambah rezekimu. Kalau udah seperti ini keyakinannya ya, tentunya gak mungkin dalam aktivitas kita mencari uang, mencari rezeki, mengambil yang haram. Gak mungkin ya, karena kita sudah yakin sepenuhnya bahwa rezeki kita sebenarnya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika keyakinan itu sudah mengakar kuat dalam hati, maka dia pasti akan memegang betul, jangan sampai bersentuhan dengan yang haram. Ada sebuah kisah ketika seorang ulama kedatangan salah satu jamaahnya. Jamaah ini bercerita, "Wahai ulama, saya ini kalau ikut pengajian, rezeki saya itu barokah. Kalau saya malas ngaji, nggak ikut pengajian, rezeki saya itu rasanya nggak berkah. Padahal gajinya sama." Nah, si ulama ini bertanya, maksudnya gimana? Kok kalau pengajian berkah, enggak pengajian enggak? Nah, bergantungnya itu dari mana? Sang murid itu pun menjawab, kalau saya ikut pengajian, gaji saya itu ya sama. Enggak ikut pengajian juga sama. Pengeluarannya yang beda. Bedanya bagaimana? Kalau ikut pengajian, subhanallah, pulang itu kok ada aja tetangga yang kirim beras untuk 1 bulan. Sehingga jatah pengeluaran beras berkurang. Tiba-tiba ada saudara yang kirim hadiah. Di luar gaji jadinya dapatlah hadiah. Anak saya sehat semua. Jadi banyak sekali manfaat yang saya dapatkan. Tapi kalau saya itu males nggak ikut pengajian, subhanallah, itu ada aja anak saya itu sakit semua, sehingga uangnya habis untuk berobat. Nanti motornya gangguan, sehingga uangnya habis untuk reparasi. Uangnya itu habis untuk hal-hal yang kurang manfaat. Terasa betul berkahnya saya ikut pengajian. Sama enggak, pengajian tuh beda banget rasanya. Nah, sebenarnya kalau masalah pengajian ini ya, enggak ikut pengajian pun tuh enggak jadi masalah. Tapi beliau ini tadi ya, merasakan kalau ketika dia enggak ikut pengajian, masalah hidupnya itu banyak. Bedanya kalau dia itu pergi ke pengajian, masalahnya teratasi. Nah, lantas gimana dengan orang yang dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya menjalankan yang haram? Bagaimana hidupnya bisa tenang? Bagaimana dia bisa lepas dari masalah? Nauzubillah min dzalik. Nah, jadi sahabat semua, berapapun nominalnya, apa yang mesti kita fokuskan? Berkahnya. Carilah berkahnya. Kejar dulu berkahnya. Jadi kalau pengen dapat 1 triliun atau bahkan lebih, kejar dulu berkahnya. Nanti angka itu yang akan mengikuti. Sehat, selamat, bahagia, tenang, nyaman. Kalau dirupiahkan bahkan lebih dari 1 triliun.
Jadi sekali lagi kami sampaikan, kalau pingin dapat banyak, utamakan dulu berkah yang dikejar. Ya, semoga sahabat semua bisa mendapatkan rezeki yang berkah, berlimpah ruah, tanpa susah payah, datang dari segala arah, dalam keadaan sehat, selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Demikian sahabat muslim, mari sama-sama kita mendapatkan dan mengejar keberkahan dalam mencari rezeki. Semoga berkah manfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.